berbagi ilmu. Mungkin dengan mendengar, melihat itu bisa untuk menambah ilmu. Seperti itu pada pagi hari ini sebagai narasumber yaitu Bapak Ustaz Saifullah untuk sesuatu pada beliau silakan khotbah untuk itu tidak kepada Bapak ahli kami. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi pilihan Allah, Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan pada kita semua yang hadir di sini yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khatib mengajak
siapkanlah bekal kalian sehingga orang yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah. Judul khutbah hari ini yakni muhasabah diri lewat Jumat yang telah kita lakukan. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimahullah. Salat Jumat dikaitkan di dalam Al-Quran adalah bagian daripada iman. Di dalam surat Al-Jumat ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam kalimat surat tadi, ayat tadi adalah ayyuhalladzina amanu, itu untuk orang yang beriman. Panggilan di dalam Al-Quran berarti ada 1080 panggilan di dalam surat dari dalam Al-Quran bukan. Kemudian tidak ayyuhan itu di dalam ayyuhalladzina amanu tertera di dalam surat Al-Objek tanpa batas, tentunya di dalam alladzina amanu itu disebutkan dalam Al-Quran 1080 kali untuk pada kita objek tanpa batas, menandakan itu perintah besar, kecil, tua dan muda. Di sini tidak ada untuk bahwa ketika disuruh sholat Jumat maka bergegaslah untuk bangkit untuk melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Di dalam ayat ayu itu mudani dan kali ya kurang lebih 150 kali disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu penguat dalam Al-Quran. Ini maksudnya ketika ada seruan untuk sholat Jumat dikumandangkan pada hari Jumat itu, maka segeralah kita untuk bergegas untuk lanjut untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Apa yang kita kerjakan itu perlu kita tinggalkan. Kita tanggal semuanya itu untuk melakukan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus tafsir juga dalam Al-Quran, jika ada perintah dalam informasi bukan kalimat iman, maka itu merupakan ukuran tingkat keimanan seseorang. Di mana ketika manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat tadi, berleha-leha ataupun tidak mendengarkan, bahkan tidak melakukan ibadah sholat Jumat itu sendiri, itu berarti tandanya bahwa manusia itu lemah dari iman itu sendiri. Kenapa demikian? Karena jelas ketika Allah panggil itu, dia tidak merasa terpanggil hatinya untuk untuk berangkat ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Jumat itu sendiri. Dan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih menyebut kita sebagai orang beriman. Kenapa? Karena kita selalu berangkat dan melaksanakan sholat Jumat, pergi ke masjid untuk melakukan panggilan daripada Allah daripada sholat Jumat yang ada tadi. Dan juga alhamdulillah kita masih terpanggil. Banyak saudara kita yang di jalan, yang di mana-mana masih di muka bumi ini seolah-olah tidak bergeming, seolah-olah tidak peduli apa itu panggilan, apa itu sholat Jumat. Bahkan seolah-olah dirinya itu merasa gimana, bahwa diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya untuk di muka bumi hanya begitu saja, tapi kita harus mengabdi kepada Allah, ta'abbud kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitungan Jumat yang telah kita lakukan, kalau umur 20 tahun itu kurang lebih udah 650 kali yang kita lakukan sholat Jumat ketika kita berangkat di Jumat dan sholat Jumat. Kemudian kalau 30 tahun udah 1150 kali
Nah, kalau 40 tahun itu udah 1650. Berapa kalau umur kita sekarang? Kalau 40, 20, 30, 40, apalagi 50, 60 dan 70 mungkin di usia kita. Berapa banyak insya Allah yang telah bulan Jumat yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah Jumat kita oleh Allah atau dalam Al-Quran itu sesuai dengan apa yang diharapkan? Pertanyaannya. Kembali lagi, rupanya sholat Jumat yang diharapkan oleh Al-Quran ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fas'au ila dzikrillah. Apa itu? Untuk zikrullah dan mengingat Allah. Artinya apa? Segala sesuatu ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara jernih, dengan secara jelas, bahwa kita akan selalu melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita selalu ingat Allah. Melakukan apapun yang tidak baik, selalu ingat Allah, selalu merasa diawasi. CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam yang terjadi. Kita tidak akan mengelak dari apa yang telah kita lakukan, karena CCTV Allah selalu berada di 24 jam. Maksudnya apa? Jadi zikrullah di sini beribadah, melakukan kebaikan, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Itu juga suatu adalah zikrullah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sholat Jumat, apakah ada perubahan dalam diri? Maksudnya apa? Ketika sholat Jumat kita lakukan, sering kita lakukan, apakah ada ibadah-ibadah yang lain? Artinya tidak hanya untuk di situ sholat, hanya sholat lima waktu misalnya. Kita tambahkan dengan sunnah-sunnah. Sholat tahajud mungkin misalnya, karena itu berat kita lakukan dengan. Kenapa? Karena zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya di dalam Al-Quran Karim itu, kenapa kita diharuskan untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, memotivasi diri kita untuk supaya lebih meningkatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kenapa juga Al-Quran surah Karim, sholat Al-Quran Karim, kenapa sholat itu dikatakan dengan zikir yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi tentunya di sini termasuk sholat itu adalah juga berzikir kepada Allah. Kemudian juga kamus zikir dalam Al-Quran itu ada dua makna, yaitu yang pertama adalah keadaan yang mampu menguatkan kepada Allah, lantas terdorong untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena jenis ibadah dalam Al-Quran dinamakan juga zikir. Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha ana fa'budni wa aqimus shalah. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak untuk disembah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah. Tunaikan sholat untuk zikir kepada Allah. Di dalam sholat ini jelas berkesinambungan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran bahwa kita dihidupkan di dunia ini bukan hanya untuk begitu saja, tapi kita ta'abbud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, tidak hanya untuk berhari-hari anak-anak di dunia ini. Kenapa? Karena kita juga harus bertanggung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita hidupkan pasti juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sejauh mana bakal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kalau di dunia ini kita tidak mempergunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, hidup yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Kemudian yang menjadikan zikir adalah sebagai Al-Quran juga. Nah, ini Al-Quran juga perlu kita kaji.
kita belajar Al-Quran, kita ngaji Al-Quran, kita dalam sholat juga harus baca Al-Quran. Dan juga Al-Quran juga sangat tahu bahwa kita penerang bagi kita dalam kubur. Penghafal Al-Quran, belajar Al-Quran itu adalah zikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan kita membaca Al-Quran pasti akan ada ketenangan di jiwa kita bahwa kita telah Allah itu sudah menyatu dengan diri. Artinya kita selalu diwasi Allah, selalu ada hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa itu akan ada ketika kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain. Itu pun juga zikir, karena ingat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tentu kita juga harus membawa kembali lagi kepada zikir kita, keimanan kita. Dengan zikir kita akan selalu berbuat baik, selalu berbuat dan berbuat baik, baik ibadah yang mandor ataupun yang wajib. Tentu kita akan dihadapkan, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus punya bekal. Di dunia ini adalah majrah, tanam-tanaman untuk di akhirat. Dunia al-majrah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk di akhirat. Kalau kita akan memetik apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan tentu apa yang kita raih, apa yang kita lakukan pagi berangkat, petang dan malam, kita harus berusaha untuk mencari nafkah atau mencari uang. Dan itu pun perlu, tapi tidak seharusnya itu dilakukan sehingga kita misalnya meninggalkan apa yang harus kita lakukan. Tidak berusaha terus. Nah kemudian ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendaraan banyak, harta banyak, itu semua tidak akan bawa. Kata Nabi, ternyata tasbihun mayitnya salah. 3 perkara yang akan mengantarkan kita: ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga kita. Ngantarlah itu pasti ke kuburan, peralatan kubur, semua adik kita, adik kakak, teman segala berangkat ke kuburan untuk mengantarkan jenazah kita. Kemudian amaluhu, aluhu, terus maluhu, harta kita, motor, mobil, harta kita, sampai itu pun pengantaran. Tidak ikut ke dalam. Siapa yang mau ikut ke dalam, walaupun kita sangat mencintai keluarga, nggak mungkin. Tarji'un sani, dua-duanya itu akan kembali. Harta keluarga akan balik lagi ke semula di mana dia tinggal. Dan tidak mungkin kembali lagi bahwa orang itu akan ikut dengan orang yang ikut atau kembali. Tidak mungkin. Wa yabqa wahidun, satu yang kekal. Apa itu? Wa amal kita, perbuatan kita yang telah kita lakukan di muka bumi ini, itulah yang akan menemani kita di tiada dunia. Bahkan nanti berhadapan atau kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita muhasabah diri, introspeksi diri, dikaji apa sejauh mana yang telah kita lakukan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini untuk balik atau bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan sholat Jumat yang kita lakukan, dengan muhasabah diri kita, dengan Jumat tadi, kemudian juga zikir dengan zikir yang telah kita lakukan, selalu ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin ketika kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi, kita pulang dari masjid bertukar dengan sandal orang lain, karena itu pun bukan milik kita. Itu pun bisa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya rezeki, kita berjalan ataupun bersolat, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita insya Allah kalau kita selalu
muhasabah diri dengan itu semua. Kita introspeksi diri, apa kelas balik bahkan kemarin 2003 kita tinggalkan, sejauh mana apa yang telah kita lakukan, baguskah, jelekkah. Untuk 2004 ini, ayo kita sama-sama perbaiki diri dengan sejauh mungkin. Kalaupun misalnya selama kita belum, gimana tingkatkan lagi salawatnya. Kalau kita ibadah kita kurang misalnya bagus kita tingkatkan lagi untuk ibadahnya. Kalau kita belajar mengaji, tingkat lagi mengajinya. Kenapa? Karena insya Allah baca Al-Quran kita penerang bagi kita nanti dalam baca. Barakallahu lakum wa nafa'ana lakum bima fihi wa nafa'ana wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, fa ya ibadallah, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum wa ta'ala faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minat. Amin. Innaka sami'un qarib wa ya qadi ya haja. Amin. Allahumma aslihna bi isma'il amrina wa aslih lana fiha mashuna wa aslih akhiratana fiha ma'amuna wa aslih hayatana ziyadatan wa rahmatan min kulli syarr. Amin. آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله لا يضيع عنه القول والصالحات أشهد أن لعلهم تذكرون وذكروا الله ولذكر الله أكبر. Allahumma yasma'u kulli salat. Itu narasi yang pertama mungkin kita berikan kepada Buya Nurkaliago untuk bersampaikan kepada Ustaz. Kepada Buya Nurkaliago. Ya, ini khatib pada khutbah ini suasana yang memang apa namanya formatnya sedikit ketat gitu kan. Jadi saya lihat karena kita format kita itu jadinya memang tidak satu jurus gitu karena zaman ini. Jadi kemampuan melihat seluruh arah itu satu hal yang kemudian gerak tubuh dan tangan kita itu jangan pula mengganggu kehebatan kita tadi. Ini megang mic lagi, tak ini lagi, buka ini lagi kan gitu kan. Perhatian kita ke situ lagi. Jadi kalau kita mau katakan hafalnya itu bisa minimal 75%. Kalaupun kita ada bantuan istilahnya apa ya? Mengambil kesempatan baca, kita nggak hafal. Tapi dengan kemampuan begitu kita bisa begini, bisa begitu. Jadi jangan sesuatu yang kita pakai itu menghalang performa kita menghadapi. Dan itu seluruh arah. Ya.
Jadi gerak tangan kita hendaknya jangan dibatasi sehingga kita tidak bisa, padahal gerak tangan itu memberi sesuatu itu. Kita bagaimana itu ya? Walaupun tidak harus tinggi kan gitu ya. Dia orang ini membuat orang jadi kenapa dia pegang tangan pada begini kan gitu kan. Itu saya lihat begitu kan ya. Jadi orang yang khutbah itu ya diharapkan minimal itu 70% itu dia hafal itu kan ya. Kalau dia tidak hafal ada kesempatan yang dia buat cara, artinya kasarnya mengambil kesempatan. Kasarnya mencuri lah gitu. Ya curi pandang itu kan ya. Ya kan? Masyarakat muslimin kita ini, kita bisa begitu kan, baca ayat gitu kan ya. Jadi alat yang kita pakai itu jangan membuat orang ini nggak hafal ya. Ini lihat ini dia gitu kan ya. Nah itu yang penting ya. Jadi khutbah itu totalitas persentase menganggap dan memberikan itu kepada jamaah maksimal. Kemudian body dan tangan kita juga bisa memberikan tekanan gitu kan ya. Jangan membuat dia kita pegang mic lagi, buka lagi itu kan ya. Itu mengganggu kan ya. Itu saya harap dari sisi itu kan ya. Soal isi ya barangkali yang lain kan ya. Itu saja ya kan ya. Tapi sudah banyak yang inilah. Artinya banyak sudah banyak persentasenya saya membuat tekanan saja gitu kan ya. Secara umum ya boleh. Terima kasih. Lanjut Pak. Syarat saya lihat mimbar ini memang perlu kita belajar tentang makna mimbar dulu. Tadi Buya itu menariknya itu ketika sang khatib ini menyampaikan tentang khutbah itu tadi disampaikan itu memang materi itu paling tidak dikuasai sekitar 70%. Dalam tanda petik sudah memori itu sudah melengket itu 70% materi. Nah, body language itu mengiringi daripada materi itu. Nah, itu. Jadi saya lihat dari sisi posisi mimbar ini kurang ideal, apalagi juga itu mic-nya itu kurang agak mengganggu dalam hal orang bergerak, bukan bergerak apa gitu kan. Karena kalau kita tidak ada sedikit gerakan itu dalam hal memberi lantunan kalimat ayat itu kita sendiri yang agak sedikit kurang punya inspirasi untuk menyampaikan gitu kan. Nah itu semuanya dihitung itu. Nah, apalagi kita naik dari sebelah gitu ya. Tapi udahlah, yang penting makanya di masjid-masjid yang lain juga. Jadi mic-nya itu nggak terlalu menonjol gitu. Dia hanya di sini sehingga khotib itu enak dia bergerak gitu. Wajahnya itu kelihatan gitu. Nah kita berlindung di balik mic itu nggak susah gitu kan. Nah, apalagi mic kita biasanya itu mungkin kelas murahan, maaf. Itu sebenarnya di sehingga harus begini baru kedengaran. Tapi kalau mic-nya itu agak jauh, suara itu langsung enak gitu. Semua taktik teknik dalam hal itu kita menyampaikan, apalagi yang terkait dengan khutbah. Jadi betul-betul persyaratan itu bukan aja orangnya yang menyampaikan itu, tapi suasana mimbar itu harus linear juga dengan apa yang disampaikan itu. Nah itu sebenarnya. Nah itu, sehingga tadi Pak Usek itu saya juga kemarin agak kaku gitu. Saya tetap kita bawa ini kan, tapi karena penguasaan ada, nah tenang gitu kan. Nah, makanya tadi saya lihat sempat melihat kata walaupun memang bisa, tapi jangan ada berjarak gitu kan, karena jamaah itu kan sorotannya dengan kita. Dari sisi materi ya udah tersampaikan, cuman tadi mengawali tentang hal yang terkait dengan sholat Jumat. Ada yang menarik itu kapan waktu kita akan mengkaji tentang kenapa Jumat itu dijadikan tolak ukur daripada kita sholat berjamaah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat hitungan dari segi waktu Ahad,
Isnin, Salasa, Arba, Khamis, Jumat, Sabat. Jadi itu hari demi hari yang ditentukan itu linear juga dengan ayat Quran. Di ayat Al-Quran dikatakan Allazi khalaqa sab'a. Nah itu. Kemudian ada juga dikatakan fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Nah itu kajian-kajian tentang hari dalam satu minggu itu apa aja gitu. Dan puncak daripada pertemuan kita dalam umat muslim itu adalah hari Jumat. Nah, jadi sehingga Al-Quran itu memberi penegasan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Itu betul-betul ayat yang betul memberi daya tarik yang sempurna. Tinggalkan jual beli. Kalau Anda tahu tentang makna Jumat, khairul lakum. Artinya itu lebih baik engkau meninggalkan jual beli. Nah ini terkadang kita tuh masih hanya dalam permukaan penyampaian itu. Tapi kalau betul-betul dalam bentuk kajian, kenapa Jumat itu diwajibkan? Ditinggalkan jual beli, diganti zuhur itu dengan Jumat. Nah ini yang kita betul-betul belum dalam tahap kajian. Saya berharap ya itu yang saya sampaikan di masjid itu ada kajian-kajian seperti itu sehingga untuk kita terbuka bahwa Islam itu luar biasa. Ajaran-ajaran itu betul sempurna kan begitu. Nah ini yang perlu menjadi suatu pertimbangan kita untuk paling nggak menghiasi mimbar itu tidak sekedar hanya dari segi estetika, dari syarat rukunnya terhadap apa yang disampaikan khutbah itu tersampaikan juga. Kemudian tadi maksud tentang Jumat, fokus Jumat. Nah, tapi ya memang udah materi itu kemana aja kita, tapi tentang hal yang dengan Jumat itu perlu ada yang lebih spesifik lagi sehingga dakwah itu niat kita tersampaikan ke dakwah itu. Nah, jadi secara tadi Buya itu memang benar dari Pak disampaikan Buya. Pak Usep saya yakin sudah paham sudah ini kan. Tapi saya lihat mungkin baru kemarin itu catatan itu dibuat itu. Karena biasanya ini kayaknya udah tersosialisasi materi dengan itu. Ini baru baru kemarin kan itu kelihatan. Nah, gitu. Lalu kita dalam hal baca itu agak ada waktu gitu kan, kaget gitu kan. Ada jeda dan kaget gitu. Nah, itu kalau bisa dihindari itu karena itu kita melihat dari sejarah. Itulah bedanya Jumat dengan kajian. Kalau kajian itu kita edak gitu kan. Karena nggak ada beban. Tapi Jumat itu beda. Suasana batin itu sangat beda. Makanya betul tadi ya bahwa paling nggak 50 atau 70% materi itu memori itu udah masuk. Ada hafal gitu. Ya itu saya mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik. Terima kasih. Lanjut Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Id, moderator. Pak Ustadz Usep sudah terbiasa tampil di Jumatan. Jadi kalau di kajian Sabtu itu tampil betul-betul memberikan contoh kepada calon-calon yang akan jadi. Tapi Pak Usep, dari renungan saya, materi, saya bicara ke materinya, ke substansinya ya. Kalau Buya kan body language kan. Saya ke materinya. Jumat itu kalau saya perhatikan tuh ada 3 tema. 3 tema yang selalu menjadi pesan mingguan, di mana Jumatan itu yang tanda petik orang Islam abangan itu tidak sholat. Karena kalau nggak sholat Jumatan sepertinya bukan orang Islam, tidak menjadi Islam kalau nggak Jumatan. Sehingga Jumatan itu penuh kan gitu. Ada 3 pesan Pak Ustaz. Yang pertama pesan personal itu di ayat Ali Imran 102 ya.
Akal ya Pak Ustadz ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Selalu itu yang ditekankan. Tingkatlah takwa. Itu seluruh personal, seluruh orang Islam, baik pinter, bodoh, apapun profesinya. Ya, gitu. Pesan yang kedua adalah yang sifatnya spesifik, yang lagi ngetrend, yang lagi menjadi isu-isu baik lokal maupun global kan gitu. Kalau isu yang sekarang kan isu pemilu, tapi bukan politik praktis, politik yang adiluhum, politik tentang ilmu pengetahuan, politik tentang bagaimana menggunakan hak dan kewajiban, tidak kepada oknum tertentu, tidak kepada tokoh tertentu, karena itu politik praktis itu diangkat. Itu yang sifatnya nasional. Terus yang sifatnya lokal juga diangkat juga. Yang sifatnya lokal terkait dengan BSI apa? Peran Prisma yang belum maksimal. Di dalam Jumatan itu, Prisma hadir itu semuanya mendengarkan gitu. Nah, itu pesan-pesan dakwah yang perlu disampaikan. Karena di kesempatan lain nggak pernah ada. Itu yang tema kedua. Tema ketiga, ini yang sangat umum, yang hampir setiap khotib itu membaca. An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil ma'ruf. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat pelajaran. Itu tema universal tentang keadilan, tentang melawan kebatilan, berbuat kebaikan terhadap kerabat. Itu tema-tema universal yang setiap khotib sebelum turun mimbar itu dibacakan. Tapi kita tahu, kita merasa kena terhadap ayat itu apabila kita Jumatan di kantor-kantor pemerintahan, karena di situ para pengambil keputusan itu ikut Jumatan, selalu diingatkan seminggu sekali. Tapi tampaknya ayat itu kurang mendapat perhatian kan? Kita lebih senang pada hal-hal yang sifatnya praktis saja. Itulah 3 tema Pak Ustadz Hussein yang selalu didengungkan dalam khotbah Jumat. Yang pertama, meningkatkan takwa yang sifatnya itu personal tiap orang. Yang kedua, pesan-pesan yang menjadi isu lokal maupun global. Dan yang ketiga, pesan universal, berbuat adil, melawan kebatilan. Saya kira itu tema Jumat yang seminggu sekali kita dengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik pagi ini temanya Jumat ya, sholat Jumat. Barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat, ada hadis atau apa saya mungkin dikoreksi nanti sama Bapak. Kalau 3 kali meninggalkan sholat Jumat, ini terlalu ekstrim mungkin katanya kafir. Nauzubillah min dzalik. Tapi itu nanti bisa Pak Ustadz kita yang membahas. Mungkin pernah saya dengar gitu. Dan itu tadi seperti kata Buya, memang pada umumnya Pak Ustadz udah baik. Tapi yang mengganggu pandangan kita tadi yaitu tadi waktu megang mic. Jadi kita perhatian kita ke tangan Bapak. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Haji Burhan. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mengambil perspektif saya sebagai jemaah. Jadi secara substansi tadi ada dua yang perlu bisa saya tangkap. Pertama, utama sholat Jumat. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa sholat Jumat dan ibadah-ibadah lain merupakan global. Karena kita menjalankan agama. Hanya mungkin terkesan datang karena tausiah ataupun ceramah tentang efektivitas untuk bisa ditangkap oleh audiens. Saya menyatakan tadi kesannya kata tidak ada pembedaan antara ibadah sholat Jumat dan mungkin yang lain-lain seperti baca Al-Quran ataupun sholat. Nah, karena ini adalah sholat Jumat, maka diharapkan untuk bisa memberikan penekanan terhadap keutamaan sholat Jumat, sehingga kemudian ini katakanlah bisa diberikan bisa kesimpulan pada saat akhir-akhir khotbah. Mungkin itu Pak. Jadi supaya jemaah lebih bisa mengambil intisari daripada isi khotbah itu sendiri. Terima kasih. Lanjut Ustaz. Ini sering kita Pak Selamat, Ustaz Selamat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pagi ini kajiannya tentang sholat khutbah Jumat. Cuma yang saya dapat dari pagi ini ada beberapa yang saya dapatkan. Yang pertama tentang sholat Jumat, yang kedua tentang pemakaian. Itu dua yang saya dapat dari yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Cuma yang pertama saya ingin memberikan sedikit tambahan tentang sholat Jumat. Terkadang ada sebagian orang lupa bahwa ketika khotib sudah naik mimbar, itu malaikat udah nutup bukunya, udah gak dicatat lagi tuh orang. Tapi berapa banyak orang-orang yang datang sholat Jumat, khotib udah naik mimbar, sia-sia. Makanya ditekankan tinggalkan jual beli, datang sholat Jumat. Karena itu utamaan sholat Jumat, sebelum khotib naik mimbar, malaikat mencatat. Yang pertama kasih unta, yang kedua kasih kerbau, kasih sapi, dapat pahalanya seperti itu sampai telur ayam. Setelah naik mimbar, tutup buku, malaikat sama-sama kita dengerin khutbah Jumat. Itu inti dari sholat Jumat. Besar pahalanya dari Allah. Tapi banyak orang yang biarin aja lah, nunggu imam khotib baca doa baru datang. Apalagi ada orang yang sampai Allahu Akbar baru datang. Subhanallah. Jadi nggak ada artinya dia datang ke masjid dan udah ditutup oleh malaikat. Itu yang harus ditegaskan agar orang ketakutan nggak dapat pahala, agar orang nggak sia-sia untuk datang sholat Jumat. Yang kedua, ya ini juga yang mungkin saya sedang sampaikan. Tadi disinggung tentang orang yang mati membawa 3 ke kuburannya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu setelah dikubur, mayat itu mungkin dia pengusaha hebat, mobil Alphardnya, istrinya pulang ke rumah, tinggal dia di dalam kubur bersama amal. Kalau amal baik dia dapat, tapi kalau amal buruk dia akan mendapatkan azab kubur. Azab kubur itu sampai datang hari kiamat. Apakah kita nggak takut di azab kubur? Gara-gara kita mungkin lupa dengan sholat Jumat, dengan sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah mungkin inilah supaya kita diingatkan karena kita sering lupa. Jadi dua itu yang saya dapetin dari khutbah ini. Yang pertama tentang sholat Jumat, yang kedua tentang utama sholat Jumat, yang kedua tentang amal yang kita akan bawa ketika kita mati. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat. Lanjut Pak Desi.
mimbar itu lebih rileks rasanya. Jadi akan lebih baik nek itu memang diatur di awal, termasuk membuka contekan itu juga di awal. Jadi biasanya itu pada saat berdiri menyiapkan itu waktu contekan, sehingga pada saat penyampaian itu memang sudah tidak lagi cari-cari. Itu yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana agar isi khotbah itu juga menjadi oleh jamaah, karena jamaah sholat Jumat itu kalau saya perhatikan suaranya kencang pun tidur juga pulas. Jadi nampak tidur gitu. Suaranya kencang gitu, tapi tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Maka para ustaz kan kalau mau pengen tidur, dia sholat Jumat. Tetapi yang perlu kita harus lakukan adalah memang isi dari atau makna daripada sholat Jumat ini memang ada terpetik ataupun ada yang diambil dari sisi penyampaian khotbah oleh jadi lebih baik, dan yang kemudian adalah NPD-nya yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Taslim, Pak Taslim. Ya bisa. Ya, lanjut Bu ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik bagi saya tadi adalah pesan-pesan yang mengomentari, dan juga itu adalah perlu dipahami oleh yang melaksanakan. Di dalam agama itu yang pertama adalah syariah, yang kedua tarikat, yang ketiga hakikat, dan yang keempat ma'rifat. Ini urutan secara tertulis. Oleh karena itu, janganlah membolak-balik. Artinya, kenapa syariat itu yang ditaruh pada urutan pertama? Karena menurut substansi pun, menurut kebutuhan pun memang begitu. Tidak sah bertarikat kalau tidak mampu bersyariat. Tidak akan ketemu hakikat kalau syariat tidak dipahami, apalagi sampai kepada tingkat ma'rifat. Dan itu dalam segala bentuk ibadah dan segala bentuk yang disampaikan, terutama khotbah Jumat. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jatmiko tadi, yaitu dua ayat yang tempatnya jauh berbeda di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Imran 102 tadi ya Pak Jatmiko. Iya. Kenapa ayat itu terbaca dan dibaca oleh khatib selalu? Karena ini sengaja atau tidak, lupa atau tidak, mengingatkan kepada salah satu rukun. Nah, itulah syariat. Kalau rukun tertinggal, syariat tertinggal, tidak sah. Oleh karena itu, dengan membaca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun,
selesai salah satu rukun khutbah, yaitu pesan-pesan takwa. Nah, oleh karena itu sehingga ada para ulama mengatakan, dan salah seorang khatib di masjid kita juga menyampaikan, itu membaca ayat itu wajib katanya. Kenapa? Di situ terletak salah satu pesan, yaitu pesan takwa, dan pesan takwa itu rukun daripada khutbah. Kemudian di akhirnya ditutup dengan innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat berapa tadi Pak Jat? Udah guru Nahl. An-Nahl 90 ya. Iya. Dan di situ ada hubungan dengan ayat Al-Imran 102 tadi. Nah, inilah, jangan menyepelekan syariat demi mengejar tarikat, demi memahami hakikat, dan pasti tidak akan tercapai makrifat. Nah, kali hari ini khutbahnya Pak Usep, maaf Pak Usep, mudah-mudahan saya tidak bersuuzan. Ini kayaknya konsep semalam dibikin. Ya, kita di sini kan bebas ya, karena kita memberikan pesan-pesan, dan cukup di dalam ini aja, nggak usah sampai keluar. Jangan dikatakan Pak Wali nanti suuzan pula, bukan, dan menyampaikan bukan. Itu barangkali. Oleh karena itu apa yang dipesankan oleh Pak Hadri tadi, konsep semalam kita bikin itu sudah mengayomi di dalam pemikiran kita selama ini. Jadi makanya dikatakan tidak mungkinlah untuk berpesan-pesan takwa, tidak mungkinlah untuk menyampaikan sesuatu karena hanya mengambil konsep sejenak. Kenapa? Di samping kita takut dengan ayat Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oleh karena itu berusahalah apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan sudah duluan saya berbuat. Ini adalah pesan dakwah yang sangat fondasional sekali. Mudah-mudahan ke depan akan lebih terinspirasi lagi kita untuk mengikuti baliho ini, karena pembelajaran bukanlah sejenak, akan tetapi karena diulang-ulang. Pada Pak Usep, saya menginspirasi sekali, walaupun ada gangguan-gangguan, sebab model pimpinan kita sekarang dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas adalah berbuat, mengatakan keinginan tanpa memperhatikan kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena ada jam 6, mungkin kita bisa kesimpulan dari Pak Usep. Terima kasih Bapak sekalian buat arahan buat ke depan lebih baik. Tentu memang betul sekali, memang untuk materi juga dari malam
Itulah ketiga. Yang betul banyak kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa barik